atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami atau kelompok 7 untuk mempersempitkan waktu dengan materi yaitu struktur RNA dan sintesis protein. Atau mempersempitkan waktu, saya persilakan kepada materi pertama. Ya, terima kasih telah memberikan kami waktu. Di sini saya akan bahas tentang struktur RNA. Pengertian RNA. RNA adalah singkatan ribonukleat acid yang merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. Fungsi RNA. Di bawah ini merupakan fungsi RNA yang antaranya sebagai berikut. 1. Sebagai penyimpanan informasi. 2. Sebagai perantara antara DNA serta juga protein dalam suatu proses eksplorasi genetik sebab berlaku yang organisme hidup. Struktur RNA. RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen dan 1 gugus hidroksil OH. Basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Macam-macam RNA. RNA juga terbagi beberapa macam, yaitu RNA transfer atau rtRNA, RNA ribosom, rRNA, dan pembawa pesan atau mRNA. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki kode genetik yang disimpan mRNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Kode genetik ini kemudian digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. 2. RNA transfer atau tRNA. RNA transfer atau tRNA dicetak dalam nukleus dan sebelum menempatkan diri di dalam sitoplasma. RNA T mempunyai tugas mengikat amino di dalam sitoplasma. 3. RNA ribosom rRNA. RNA dibuat dalam nukleus dan berlokasi di dalam ribosom. rRNA merupakan tempat pertemuan antara RNA D dan RNA T pada saat sintesis protein. Pembahasan kedua yaitu yang di halaman 2.5 sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Sintesis protein juga bisa diartikan sebagai proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Asam amino ini akan membentuk protein, sedangkan protein nantinya akan berfungsi sebagai zat penyusun dalam tubuh. Protein berfungsi dalam banyak aspek kehidupan seluler dan terdapat ribuan atau bahkan puluhan ribu protein berbeda dalam sebuah sel tunggal. Enzim yang mempercepat banyak reaksi kimia dalam sel tersebut dari rantai-rantai protein. Sejumlah hormon, misalnya insulin, juga terbuat dari protein. Terdapat 2 tahapan dalam pembentukan protein yang secara keseluruhan disebut sintesis protein, yaitu yang pertama transkripsi. Tahap pertama pembentukan protein adalah transkripsi DNA menjadi molekul RNAD atau RNA duta.
Proses tersebut dilaksanakan oleh enzim RNA polimerase. Enzim ini menekan DNA pada sekuensi nukleotida spesifik yang disebut promotor. Promotor merupakan tanda awal dimulainya proses transkripsi. Proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang kedua translasi. Dalam tahap ini terjadi penerjemahan sekuensi nukleotida menjadi sekuensi asam amino protein. mRNA yang membawa salinan kode genetik DNA akan menuju ribosom. Di ribosom inilah terdapat tahap kedua sintesis protein yang bernama translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Sama seperti transkripsi, translasi juga terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setelah proses translasi selesai, maka didapatkan sebuah rantai polipeptida yang nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Pada saat inilah proses sintesis protein berakhir. Baiklah, itu saja hasil penyampaian materi dari struktur RNA dan sintesis protein. Langsung saja kami kembalikan kepada forum untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok kami. Ya, yang di bawah ini merupakan fungsi RNA yang antara lain satu sebagai penyimpanan informasi, kemudian yang kedua sebagai perantara antara DNA serta juga protein dalam suatu proses ekspresi genetik sebab berlaku untuk organisme hidup. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa itu proses ekspresi genetik? Yang ditanyakan adalah kenapa sampai apa yang dimaksud dengan RNA sebagai penyimpanan informasi? Terima kasih. Kenapa sampai sintesis protein pada transkripsi dan translasi memiliki 3 tahapan yang sama? RNA mempunyai di dunia dalam berbagai macam atau tipe. Sebagai bahan genetik, RNA bermodel sepasang pita. Genetika molekular klasik mengajarkan pada eukariota terdapat 3 tipe RNA yang terlibat dalam bagian sintesis protein, yaitu yang pertama RNA kurir atau messenger RNA yang disingkat dengan mRNA, yaitu memiliki kode genetik yang disimpan mRNA dalam bentuk triplet nukleotida atau kodon. Kode genetik ini kemudian digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Yang kedua yaitu RNA ribosom atau disingkat dengan rRNA, yaitu dibuat dalam nukleus dan berlokasi di dalam ribosom atau RNA yang merupakan tempat pertemuan antara RNAD atau RNA beta dan RNAT atau RNA transfer pada saat sintesis protein. Yang ketiga yaitu RNA transfer, disingkat dengan tRNA, yaitu dicetak di dalam nukleus dan sebelum menempatkan diri di dalam sitoplasma. RNAT mempunyai tugas mengikat amino di dalam sitoplasma. Fungsi RNA, fungsi utama dari asam ribonukleat atau disingkat dengan RNA adalah pembentukan protein dan sintesis. RNA juga memainkan peran penting dalam ekspresi gen dan katalisi kimia dari kedua pembentukan ikatan peptide dan molekul RNA lainnya. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. Tujuan sintesis protein. Yang pertama, tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Terdapat 2 tahapan dalam pembentukan protein.